Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Pada pagi hari ini kita membahas tema 5 tentang cuaca, subtema 1 keadaan cuaca pembelajaran yang ketiga. Dalam pembelajaran yang ketiga, kita membahas 3 materi yaitu membaca dan menulis lambang pecahan. Yang kedua, menentukan pokok informasi dari teks bacaan. Yang ketiga, tentang pola irama. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai terlebih dahulu kita berdoa ya anak-anak demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita bahas materinya ya anak-anak. Yang pertama adalah pelajaran matematika tentang membaca dan menulis lambang pecahan. Nah, kita sudah mempelajarinya pada semester pertama kemarin ya anak-anak tentang pecahan. Ayo kita lihat dan sudah guru bahas, tentu anak-anak juga masih ingat ya. Pecahan adalah banyaknya bagian dari keseluruhan bagian. Setiap bagian memiliki besar yang sama. Jika satu buah benda dipotong menjadi 2 bagian sama besar, maka setiap bagian disebut setengah, 1/2 atau 1/2. Nah, anak-anak perhatikan di sini ya. Nah, warna kuning, ada warna biru. Nah, di sini ada 2 potongan ya, ada 2 potongan jadi 1/2. Nah, yang satu pembilang, yang kedua penyebut. Ini contohnya ya anak-anak. Anak-anak bisa perhatikan dan baca di buku fokusnya ya. Nah, di buku fokusnya itu ada di halaman 10. Halaman 10 di situ ada juga contoh latihan ya anak-anak. Contoh latihan ada 5 latihan. Nah, anak-anak bisa mempelajarinya dan mengerjakannya dengan baik ya, untuk dipelajari bukan untuk dikumpulkan. Nah, yang kedua adalah pelajaran bahasa Indonesia, menentukan pokok informasi dari teks bacaan. Informasi dalam teks bacaan dapat diperoleh dengan membaca teks tersebut secara cermat. Informasi tersebut secara cermat lalu dapat dihimpun dengan menentukan pokok-pokok informasi. Nah, informasi tersebut dapat dihimpun dengan menentukan pokok-pokok informasi seperti 1. Membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, akhir atau kalimat akhir paragraf. Lalu yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Nah, seperti itu kita menentukan pokok informasi dari teks bacaan. Nah, di halaman 11 anak-anak baca ya, di halaman 11. Halaman 11 di buku fokusnya keadaan cuaca hujan dan panas. Nah, anak-anak di situ ada latihan ya. Latihan pokok informasi paragraf ke-1. Paragraf ke-1 itu, nah, manusia seringkali memiliki kondisi titik-titik. Nah, anak-anak baca selanjutnya ya di paragraf ke-1. Lalu pokok informasi paragraf kedua itu apa? Dikerjakan langsung di buku fokusnya ya. Nah, itu ada 2 paragraf. Nah, manusia seringkali, nah itu paragraf ke-1. Lalu cuaca panas berarti matahari. Anak-anak lanjutkan. Nah, itu paragraf yang kedua. Oke. Dibaca baik-baik dan dicermati isi bacaannya ya. Lalu di situ pokok informasi paragraf yang ke-1 itu apa? Lalu pokok informasi paragraf kedua itu apa? Ya, kerjakan langsung di buku fokusnya.
Sekarang adalah pelajaran seni budaya dan prakarya tentang pola irama. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi. Ada beberapa jenis pola irama antara pola irama rata, pola irama tidak rata, dan pola irama berulang. Yang ke-1 itu, pola irama rata adalah pola irama yang susunan panjang pendeknya bunyi terbagi rata. Yang kedua, pola irama tidak rata adalah bentuk pola irama dengan susunan panjang pendek bunyinya tidak rata. Yang ketiga, pola irama berulang adalah bentuk pola irama yang disajikan, dibunyikan akan terdengar berulang-ulang. Nah, ayo kita nyanyikan ya lagu Pelangi-Pelangi yang diciptakan oleh Ade Mahmud. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Nah, di sini anak-anak cari ya pola irama yang susunan panjang pendeknya bunyi terbagi rata. Nah, terbagi rata. Lalu yang kedua, bentuk pola irama dengan susunan panjang pendek bunyinya tidak rata. Pelukismu agung, siapa gerangan. Itu. Lalu yang bentuk pola irama jika dibunyikan akan terdengar berulang-ulang. Nah, ini dia. Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Itu ya anak-anak. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.